Man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Kasyfus Syubuhat karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di mukadimah. Jadi kemarin bisa dibilang kita mulai hampir masuk di inti ya, walaupun masih ada jauh ya. Jadi terakhir kita sampai perkataan Syekh di sini yang intinya, kalau engkau mengetahui apa yang aku sebutkan dengan benar, benar-benar mengetahui yang apa yang aku sebutkan, dan engkau mengetahui syirik yang telah Allah sebutkan tidak akan diampuni pelakunya, dan engkau tahu apa ajaran para rasul dari rasul terdahulu sampai rasul belakang, dan engkau tahu apa keadaan keumuman manusia berupa kebodohan akan hal tauhid. Kalau engkau tahu semua itu, maka yang demikian memberimu dua faidah, kata Syekh. Pertama, bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kedua, merasa takut, ya, takut, khawatir terjatuh pada syirik. Nah ini musyrik. Kita sampai sini kan? Jadi kata Syekh, jika engkau mengetahui apa yang aku sebutkan, benar-benar mengetahui yang disebutkan sebelumnya oleh Syekh, bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu mereka mengakui Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, tapi itu tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Dan Syekh menyebutkan bahwa pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tujuan mereka menyembah para malaikat, orang soleh, para nabi ini supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Nah, karena itulah mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah Syekh menyebutkan demikian, lalu Syekh menyatakan, kalau engkau tahu apa yang sudah aku sebutkan, benar-benar tahu, benar-benar paham, dan engkau mengetahui syirik yang mana Allah sudah katakan pelakunya tidak akan diampuni, dan engkau mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul, ajaran yang dibawa rasul dari rasul terdahulu sampai rasul belakangan, dan engkau mengetahui keadaan keumuman manusia berupa bodoh akan hal demikian, maka yang demikian memberimu dua faidah. Jadi kata Syekh, engkau mengetahui apa yang terjadi pada keumuman manusia berupa kebodohan akan hal ini, itu akan hal tauhid. Jadi banyak orang tidak mengerti tentang tauhid yang sesungguhnya. Ya ini, kalau engkau mengetahui semua itu, maka yang demikian memberimu dua faidah. Al-ula, yang pertama, al-farhu bi fadlillah wa bi rahmatih. Yang demikian itu akan menyebabkanmu bergembira dengan karunia Allah dan rahmat darinya. Sebagaimana Allah berfirman, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat darinya hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah ini pertama, Bapak, kalau kita sudah memahami apa yang disebutkan Syekh pada pertemuan sebelumnya, jadi ini bersambung nih apa isi kitabnya ya. Kalau kita sudah benar-benar paham bagaimana keadaan musyrik terdahulu, mereka mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah tapi menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah, dan bagaimana banyak orang awam yang tidak mengerti masalah tauhid. Nah, kalau memang engkau mengetahui demikian, maka yang demikian memberimu dua faidah. Pertama, gembira. Gembira kan apa? Berarti Allah sudah selamatkan saya dari apa yang menimpa mereka. Ini maksudnya. Jadi hendaknya kita bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Artinya Allah masih sayang, kita masih ngerti masalah tauhid. Mereka nggak ngerti masalah tauhid. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak terjatuh dalam syirik. Mereka terjatuh dalam syirik. Nah ini maksudnya kata Syekh. Jadi yang seperti ini menyebabkan kita bergembira. Ya, Allah sudah memberikan karunia. Bahkan Allah katakan itu semua karunia Allah dan rahmatnya lebih baik
daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya yang dikumpulkan apa? Dunia. Jadi ketika kita mengenal tauhid, bisa jauh dari syirik, ini lebih berharga daripada harta dunia sebanyak apapun, semahal apapun. Ini ya, ini yang pertama. Kita hendaknya bergembira. Lalu kedua, kata Syekh, wa afadaka aidan al-khaufal 'azim. Dan yang demikian yang sudah disebutkan semua tadi, ini juga memberikan faedah kepadamu, yaitu engkau menjadi sangat takut, sangat khawatir. Khawatir apa? Terjatuh dalam syirik, ya. Karena apa? Dulu orang-orang mereka terjatuh dalam syirik, dalam keadaan apa istilahnya, Rasul sudah diutus, mereka nolak tauhid, ya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tahu kebenaran Rasul tetap ditolak. Nah, yang seperti ini membuat kita pun takut. Kata Syekh, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani wa qad yaqulu wa huwa jahilun fala yu'dzar bil jahl. Jika engkau tahu bahwasanya seseorang bisa kafir karena kalimat yang ia keluarkan dari lisannya, padahal dia mengucapkannya bisa jadi dalam keadaan jahil. Jahil artinya apa? Tidak tahu, bodoh, ya. Fala yu'dzar bil jahal, maka tidak ada maaf apa karena kebodohan. Tidak ada alasan apa menggunakan kebodohan untuk tidak apa tidak kafir. Artinya seorang akan kafir tidak ada apa udzur karena alasan jahil, bodoh. Nanti akan kita bahas nih. Jadi di sini kata Syekh, kalau engkau tahu bahwasanya manusia bisa kafir karena kalimat yang ia keluarkan dengan lisannya, padahal dia mengucapkannya bisa jadi dalam keadaan jahil. Nah, berarti Bapak ini harus waspada nih. Kadang ada orang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dia tidak sadar yang diucapkannya kufur. Nah, ini Bapak hati-hati nih, yang kayak gini hati-hati. Kalau kita tahu bahwa suatu perkataan itu salah, jangan ucapkan. Bedakan orang yang tidak tahu ini salah lalu mengucapkannya dengan orang yang tahu salah tapi nggak tahu hukumannya apa. Ada dua jenisnya. Pertama, orang yang benar-benar tidak tahu. Jahilnya benar-benar jahil, bukan pura-pura jahil, ya. Tidak tahu bukan pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Ini beda. Kalau ada orang misalkan mengucapkan suatu perkataan, dia tidak tahu perkataan itu salah, apalagi perkataannya mengeluarkan dari Islam. Kira-kira ketika dia mengucapkannya, dosa nggak? Tidak tahu kalau itu salah. Hah? Nggak tahu, ya. Berarti kafir nggak? Ayo itu, angkanya nanti kita jelas. Iya, kata Syekh nyatakan tidak. Ini nanti ada rinciannya Bapak, ya, panjang nih. Ya, ini benar-benar tidak tahu. Kita bahasnya benar-benar tidak tahu, ya, bukan tidak mau tahu, ya. Orang bisa mengucapkan suatu kalimat nih, dalam kan benar-benar tidak tahu kalau itu salah. Dia tinggal di tengah lingkungan kafir, nggak pernah dengar namanya Muhammad seorang Rasul, nggak pernah dengar ada dai yang ngajak pada tauhid, nggak ada dengar ustadz yang ngajak pada apa untuk memperingatkan umat dari syirik, nggak mendengar seorang kiai yang menyebutkan tentang bahaya syirik, nggak dengar dia. Sehingga akhirnya dia mengucapkan suatu kalimat kufur, kalimat syirik, dan tidak tahu kalau itu salah. Nah, orang seperti ini kira-kira dosa tidak? Tidak, ya, tidak dosa. Berarti kafir nggak? Enggak, dosa aja enggak boleh kafir. Yang kedua, orang yang tahu kalimat ini salah, tapi saya nggak tahu kalau menyebabkan kafir. Akhirnya dia mengucapkan kalimatnya, dia tahu ini salah nih, tapi dia nggak tahu kalau kalimat ini bisa mengeluarkan dari Islam. Dia pun mengucapkannya. Dosa tidak? Kafir tidak? Kafir tidak? Kafir. Hati-hati. Maka harus beda dengan orang yang benar-benar tidak tahu, Bapak, ya. Benar-benar tidak tahu, ya gimana? Dimaafkan lah. Nah, cuma di sini perlu kita ketahui, di sini Syekh menyatakan bisa jadi seorang mengucapkan dengan lisannya kekafiran dalam keadaan jahil dan tidak ada maaf karena kejahilan. Tidak ada maaf karena kebodohan. Tidak diberikan maaf karena alasan kebodohan.
Ini kalimat yang ditarik ulur kiri kanan oleh sebagian orang. Sebagian orang menyatakan Syekh berpandangan tidak ada maaf karena kebodohan. Tapi sebagian lain mengatakan enggak. Syekh dalam kalimat lain beliau menyatakan orang jahil dimaafkan. Jadi Bapak, ini kalimat tadi Syekh ini tidak dimaafkan karena kebodohan. Ini jadi bahan diskusi ya. Ada yang menyatakan Syekh tidak memberikan maaf sama sekali kepada orang karena alasan kebodohan. Dan ada yang menyatakan Syekh memberikan uzur, maaf, karena alasan kebodohan, ketidaktahuan. Maka mana yang benar? Kalau kita mau lihat penjelasan para ulama, karena ini dari kalimat ini aja sampai ada yang nyusun satu kitab khusus, uzur bil jahl namanya, memberikan maaf karena alasan kebodohan ya. Apakah semua orang bodoh dimaafkan? Nah itu kan. Nah, apakah semua orang bodoh dimaafkan atau tidak dimaafkan? Atau ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan? Ini pembahasannya seru sebenarnya. Cuman intinya kesimpulannya dari pendapat para ulama yang ada, intinya perbedaan pendapat di antara mereka itu cuma secara bahasa saja. Namun pada hakikatnya tidak berbeda. Artinya begini. Kalau seorang itu benar-benar jahil, tidak pernah mendengar tentang Islam, tidak pernah mendengar tauhid, tidak pernah mendengar, pokoknya nggak pernah ilmu nyampe sama sekali ke dia. Dia di lingkungan yang orang yang benar-benar jauh dari tauhid. Maka kalau dia terjatuh ke dalam syirik, mengucapkan kata-kata syirik, dia dimaafkan. That's apa ya? Ini kalau orang benar jahil, benar-benar bodoh, benar-benar tidak tahu. Bukan tidak mau tahu. Saya dibedakan, tidak tahu dan tidak mau tahu ya. Atau pura-pura tidak tahu. Ini tidak beda ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dia itu jahil, tidak tahu, tapi sarana untuk belajar ada di hadapan dia. Ada ustadz yang mengajak untuk mengesahkan Allah. Ada ustadz yang menjelaskan tentang bahaya syirik, macam-macam syirik. Ada, di kampungnya ada, tapi dia tetap terjatuh dalam syirik, tidak dimaafkan. Jelas ya? Karena dia pada hakikatnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Karena sarana untuk dapat ilmu ada di hadapan dia, tapi dia nggak mau. Jelas ya? Ini. Jadi bedakan jahil, benar-benar jahil sama yang tadi, pura-pura jahil atau tidak mau tahu ya. Tidak tahu sama tidak mau tahu ini beda ya. Nah itu sama juga perlu dijelaskan juga kebodohan yang dimaafkan itu kebodohan yang dimaafkan dalam masalah syirik ini kalau yang sifatnya samar. Artinya menurut sebagian orang ini syirik, tapi sebagian orang tidak syirik, samar ya. Maka yang seperti ini pun kalau seorang terjatuh dalam perkara syirik dalam keadaan tidak tahu, ini pun masih ada peluang dimaafkan. Tapi kalau syiriknya terang benderang, tahu orang, sampai orang anak kecil pun tahu itu syirik, lalu melakukannya, maka terjatuh dalam syirik, tidak ada alasan karena bodoh, tidak tahu. Jadi ada syirik yang memang samar. Jadi mungkin polemik di sebagian masyarakat, ada yang menyatakan ini dia bingung mana yang benar nih. Nah ini maafkan ya. Tapi kalau ada syirik tertentu yang jelas nggak samar lagi, maka kalau seorang melakukannya lalu dia beralasan saya tidak tahu, ini nggak dimaafkan. Contohnya seperti tadi saya misalkan contoh gini, seorang ya inilah sihir, seorang meminta mempraktekkan sihir, boleh nggak sihir? Haram kan? Kalau misalnya seorang melakukan sihir, saya kan nggak tahu, ini nggak dimaafkan. Karena sihir Bapak ini diharamkan baik dalam syariat Nabi Muhammad maupun syariat umat terdahulu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani pun nggak melegalkan sihir. Maka kalau ada orang ngaku muslim mempraktekkan sihir, dia terjatuh dalam syirik, dia musyrik.
Dan nggak ada alasan saya tidak tahu, karena kemusyrikan sihir ini sudah diketahui sejak dahulu kala. Jelas ya? Itu sihir. Apalagi contohnya? Jimat. Saya yakin dari umat terdahulu jimat tahu itu syirik. Walaupun mungkin sebagian nyata, tapi syiriknya mungkin kalau meyakini bukan Allah yang memberikan manfaat, tapi ini kalau perantara saja mungkin boleh. Nah, ini lain lagi makanya. Tapi secara umum jimat itu orang tahu bahwa itu syirik. Apalagi sihir, jimat, apalagi ya seperti nyembelih binatang untuk jin. Ini pun perkara yang sudah diketahui itu syirik. Maka kalau ada orang melakukannya dan lalu dengan alasan dia tidak tahu, tidak dimaafkan. Jelas apa ya? Itu tidak samar. Ya yang samar tuh ya mungkin ada penjelasannya nanti lah, bukan sekarang ya. Rinciannya panjang apa ya. Jadi begitu ya. Jadi kata Syekh ini, jadi kesimpulannya ucapan Syekh tidak dimaafkan karena alasan kebodohan. Ini perlu dirinci. Kalau kebodohannya benar-benar kebodohan, memang benar-benar bodoh, ini dimaafkan. Tapi kalau kebodohannya karena kelalaian dia, di sekitarnya ada dai, ustadz, ulama yang menjelaskan tentang tauhid, memperingatkan tentang syirik, tapi dia terjatuh ke dalamnya, ini tidak dimaafkan. Begitu juga kalau perkara syiriknya benar-benar samar, terang benderang, tidak samar, lalu seorang melakukannya, ini juga tidak dimaafkan. Jelas apa ya? Ini tentang udzur bil jahl, memberikan uzur, maaf karena alasan kebodohan. Jadi kita kembali ke perkataan Syekh, jika engkau tahu bahwasanya seorang kadang bisa kafir karena kalimat yang ia keluarkan dengan lisannya, dan bisa jadi dia mengucapkannya dalam keadaan jahil, tidak tahu, fala yu'dzar bil jahl, maka tidak dimaafkan karena alasan kebodohan. Ini yang pertama, dia mengucapkan dalam keadaan tidak tahu. Yang kedua, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah taala. Dan kadang ada seorang mengucapkan kekafiran dalam keadaan dia meyakini itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini lebih parah lagi ya. Kama kana yaf'al kuffar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya tidak? Orang kafir begitu kan? Contohnya ada orang berdoa kepada Nabi Isa. Dia menyangka doanya itu mendekatkannya kepada Tuhan, ini kan, kepada Allah, ya kan? Nah, yang seperti ini bisa jadi terjadi, kata Syekh. Jadi bisa jadi seorang mengucapkan kalimat kafir dalam keadaan menyangka kalimat tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, khususon in alhamaka Allahu ta'ala ma qassa an qaumi Musa ma salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha fahina idin ya'bumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amthali. Jadi Syekh menyebutkan setelah kita hendaknya bergembira karena karunia Allah sudah menyelamatkan kita dari syirik, kita juga harus khawatir terjatuh dalam syirik karena ada orang yang mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan dia tidak tahu itu mengantarkan pada kekafiran. Lalu ada juga yang mengucapkan kata-kata kafir bahkan dia menyangka kalimatnya mengantarkan pada Allah. Nah, terutama kata Syekh sini, kalau Allah memberimu ilham, memberitahukan kepadamu tentang kisah yang dia ceritakan tentang kaum Musa. Siapa kaum Musa? Bani Israel ya. Ya, bersamaan dengan mereka, temuan mereka. Jadi Bani Israel bisa dibilang soleh, dia nggak? Dibandingkan umat lain kan? Betul tidak? Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Ya Bani Israel gimana sakit? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku lebihkan kalian di atas semua umat. Kenapa bisa begitu? Karena umat lainnya kafir, makanya dilebihkan Bani Israel. Nah, kata Syekh, Bani Israel, kaumnya Musa, bersamaan dengan kesolehan mereka dan keilmuan mereka,
Mereka mendatangi Musa lalu berkata, wahai Musa, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Wahai Musa, buatkan untuk kami ilah, sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Lihat tuh, ini Bani Israel. Mereka bukan orang bodoh. Mereka sudah dapat wahyu, dapat kitab suci. Tapi walaupun begitu, mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Ucapan ini padahal diucapkan ketika mereka baru saja dapat nikmat besar. Apa itu? Selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun mengejar mereka, mereka kan harus melewati Laut Merah. Mereka nggak bisa melewati Laut Merah. Terhentilah mereka. Ketika itu Bani Israel menyatakan, inna lamudrakun, kita akan terkejar oleh Musa, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun Nabi Musa berkata apa? Kalla, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Akhirnya Allah menyuruh Musa anidrib bi'asokal bahar, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, akhirnya terbelah laut di 12 jalan. Nabi Musa dan Bani Israel masuk ke laut, terus kejar, dan Fir'aun bala tentaranya ikut ngejar. Terus Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai daratan Sinai sana, Fir'aun dan bala tentaranya baru di tengah laut. Allah pun memberikan perintah pada laut untuk normal lagi lautnya. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ini kan nikmat besar kan? Bahkan salah satu nikmat besar Bapak yang disebutkan oleh para ulama itu ketika kita menyaksikan musuh kita mampus di depan mata kita. Ya enggak? Itu Bani Israel menyaksikan nikmat yang Allah berikan, Fir'aun bala tentaranya mampus depan mereka. Ini harusnya nikmat ini kan mendorong mereka untuk bersyukur pada Allah, lalu mengesakannya. Nah, namun ya inilah Bani Israel ketika mereka melewati kaum musyrikin di daerah Sinai sana. Kaum musyrikin ini punya sembahan, minta-minta ke situ, doa ke situ. Tiba-tiba Bani Israel hatah, menyaksikan mereka punya sembahan, langsung berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Lihat, padahal baru ditolong. Lihat. Nah, mereka mengucapkan demikian dalam keadaan mereka orang-orang yang soleh asalnya, punya ilmu, tapi kok bisa mengucapkan demikian? Nah, ini nih, artinya ini mendorong kita, kata Syekh, ketika itulah bertambah ketakutanmu dan bertambah semangatmu untuk menyelamatkan dirimu dari yang ini, dari perkara seperti ini dan semacamnya, yaitu dari syirik dan semacamnya. Karena Bani Israel yang punya ilmu saja bisa terjatuh dalam syirik, maka bagaimana dengan kita? Bani Israel itu bukan orang-orang yang jahil, mereka punya ilmu, Bapak ya. Mereka punya kitab suci, mereka Allah lebihkan dibandingkan umat lainnya. Sampai-sampai bangsa Arab aja naruh hormat pada orang Bani Israel, pada orang Yahudi, ngerasa mereka orang punya kitab nih, kita orang jahil nih, kita musyrik penyembah berhala, nggak punya apa-apa. Iya, tapi kalau mereka punya kitab, Nabi banyak diutus di kalangan mereka, terhormat mereka di kalangan bangsa Arab, Persia, terhormat Bani Israel itu. Cuma siapa sangka dalam keadaan punya ilmu, ada kesolehan, mereka meminta sesuatu yang menyebabkan apa? Mereka bisa keluar dari Islam. Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Lihat tuh. Nah, kalau kita mendengar kisah seperti ini, kata Syekh, maka akan bertambahlah ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan bertambah semangatmu untuk menyelamatkan dirimu dari ini. Itu dari apa? Syirik wa amthali dan semacamnya. Nah, ini tujuan Syekh menyebutkan mukadimah tadi, supaya apa? Dengan kita dengar penjelasan Syekh semua tadi, kita jadi bergembira dengan karunia Allah, lalu kedua kita khawatir, ya jangan-jangan saya bisa terjatuh dalam syirik karena ada orang yang mengucapkan kekafiran dalam keadaan dia tidak tahu itu kafir.
Dan ada orang yang mengucapkan kata kekafiran menyangka itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada orang yang terjatuh dalam syirik dalam keadaan mereka punya ilmu. Nah, dengan ini kita pun jadi khawatir terjatuh kepada syirik seperti yang terjadi pada mereka. Nah itu Bapak ya, ini masih pendahuluan nih, masih mukadimah ya. Masih mukadimah, belum masuk inti. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan pembahasan berikutnya. Kata Syekh di sini, wa'lam annallaha subhanahu. Artinya sekarang Syekh mulai mau masuk inti kitab. Setelah sebelumnya membahas tentang keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu, hakikat tauhid orang-orang musyrik zaman dahulu seperti apa, dan lalu beliau pun menyebutkan tentang kewajiban takut kepada syirik, khawatir terjatuh dalam syirik. Nah, disinilah Syekh mulai menyebutkan hakikat dakwah tauhid, atau Syekh menyebutkan ketika kita sudah tahu apa itu tauhid dan bagaimana lawan dari tauhid. Nah, kita harus siap ketika kita ingin menjalani jalan tauhid, menyebarkan dakwah tauhid, pasti akan ada yang menentangnya. Ini seperti yang terjadi pada para rasul. Makanya Syekh di sini berkata, wa'lam annallaha subhanahu min hikmati lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ketahuilah, kata Syekh, Allah karena hikmahnya, karena kebijaksanaannya, tidak mengutus satu pun nabi dengan tauhid, dengan membawa tauhid ini, kecuali Allah sediakan untuknya musuh-musuh. Ketahuilah, Allah karena hikmahnya, hikmah artinya apa? Kebijaksanaannya, tidaklah Allah mengutus satu pun nabi membawa tauhid, kecuali Allah sediakan untuknya apa? Musuh-musuh. Jadi para nabi ketika mendakwakan tauhid pasti ada musuh. Terus kalau kita nggak ada musuh, nah, mimpi berarti kalau kita. Pasti ya, kalau kita ngikutin nabi pasti ada musuh yang menentang, menghadang dan semacamnya. Nah, sebagaimana Allah mengabarkan dalam surat Al-An'am ayat 112 ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Musuh-musuh yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yaitu Allah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Artinya kalau kita mau meniru nabi, ya berarti kita pun harus siap menghadapi musuh ya. Jangan bermimpi, oh saya pengen dakwahkan tauhid tapi semuanya nerima, semuanya nggak ada yang menentang. Nah, itu mimpi di siang bolong. Nggak mungkin ya. Nah, setiap nabi kata Allah jadikan musuh-musuh yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan dari kalangan manusia maksudnya siapa? Orang kafir, orang musyrik. Kalangan jin, ya jin kafir ya. Nah, yuhi ba'dhu ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah. Untuk apa? Ghurura, untuk menipu. Jadi dalam rangka menghentikan dakwah tauhid, orang-orang setan-setan dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan satu sama lain, hati-hati ini, dengan perkataan yang indah, sekilas indah tapi isinya racun, untuk menipu. Hati-hati, yaitu pemecah belah umat. Kayak gitu, lihat tuh, setelah Muhammad ngaku nabi, lihat, bapak ribut dengan anaknya, abang ribut dengan adiknya, ibu ribut dengan anaknya, tetangga ribut dengan ini. Muhammad ini pemecah belah umat. Nah, ini disebarkan dalam rangka menghentikan apa? Dakwah tauhidnya. Sebutnya pemecah belah umat, atau ya kalau zaman sekarang apa? Ekstremis, fundamentalis, terakhir teroris. Nah, itu ujung-ujungnya begitu. Nah, lalu kata Syekh juga, wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'uluman katsira wa ulumun katsiratun wa kutubun wa hujaj.
Dan kadang, nih kata Syekh ini, kadang musuh-musuh tauhid memiliki banyak ilmu, kitab, dan argumen. Jadi jangan kita pikirkan orang yang nantang dakwah tauhid orang yang awam, nggak ngerti apa-apa. Jangan kita kira nggak seperti itu. Musuh-musuh tauhid pasti juga ada di antara mereka orang yang berilmu, apa ya? Sebagaimana kata sini, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengabarkan, Allah berfirman, falamma ja'akum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm. Tatkala datang para rasul kepada mereka membawa bayinat, keterangan yang nyata, bayinat nyata, jelas, nggak sama. Ini inti dakwah para rasul itu menyampaikan yang jelas. Maka Bapak, kalau ada orang dai ngomong nggak jelas A, B, C, mutar-mutar, ditanya masalah akidah, jadi yang benar Allah itu di mana? Oh, jadi ada pendapat yang mengatakan begini, mutar-mutar, nggak berani jawab A. Nah, ini berarti bermasalah. Karena dakwah itu harus jelas, terang, nggak boleh samar, Bapak ya. Di sini Allah katakan, tatkala para rasul datang kepada mereka dengan membawa bayinat, keterangan yang nyata, jelas, mereka pun merasa gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul, mereka ini siapa? Orang-orang musyrik kan? Tatkala datang kepada orang-orang musyrik, rasul-rasul mereka membawa keterangan yang nyata, mereka bergembira. Karena apa? Ilmu yang mereka miliki. Berarti orang musyrik punya ilmu tidak? Punya. Maka jangan kita bayangannya kalau orang yang menentang tauhid, orang yang bodoh 100%. Enggak, di antara mereka punya ilmu. Tapi ilmunya tentu saja tidak ada manfaatnya ya. Maka Bapak jangan heran, ada di antara orang-orang yang melegalkan syirik, gelar mereka doktor. Ada yang profesor. Bahkan ketika dapat gelar doktornya cum laude, ada yang cum laude, tapi percaya khurafat, percaya takhayul, melegalkan syirik, ada seperti itu. Maka jangan kita merasa heran ya. Musuh-musuh tauhid di antara mereka ada yang punya ilmu dan punya buku-buku, kata Syekh, buku karya tulis. Makanya jangan jadi patokan orang benar atau tidak karena punya karya tulis. Karena orang musyrik juga punya karya tulis, ya nggak? Orang kafir punya karya tulis nggak? Punya. Nah ini apa? Hanya tafsir. Ya. Dan punya hujah, punya argumen. Mereka punya argumen lagi. Jadi jangan kita pikirkan mereka ngomong kosong. Nah, mereka punya argumen. Walaupun argumen mereka lebih lemah dibandingkan sarang laba-laba. Ya. Ya ini karena apa? Mereka argumennya tidak dibangun di atas wahyu, di atas kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Cuman ini pakai akal, logika, atau pakai perasaan seperti kaum sufi. Ya ini ya. Nah itu jelas Bapak ya. Jadi pertama harus kita ketahui, setiap yang mendakwakan tauhid pasti ada penentangnya, musuhnya. Itu yang kedua, ayat yang pertama. Yang kedua, dan musuh-musuh tauhid di antara mereka ada yang punya ilmu, ya, punya buku, punya argumen. Nah, idza arafta dzalik, kata Syekh, arafta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alaih ahli fasahatin wa ilmin wa hujaj. Kalau engkau mengetahui demikian dan engkau tahu bahwasanya jalan menuju Allah mesti di depannya itu ada musuh-musuh yang menghadang. Baik dari kalangan orang-orang yang ahli orasi, punya kefasihan, ilmin, orang yang punya pengetahuan, wahujat, orang yang pintar berargumen ya. Kalau engkau tahu demikian, engkau tahu jalan menuju Allah pasti akan ada musuh di depan itu yang menghadang ya. Dari kalangan orang-orang yang punya keahlian ngomong, punya pengetahuan, punya argumen. Nah, kalau engkau tahu demikian, fal wajibu 'alaika an tata'allama min dinillah ma yasiru laka silahan tuqatilu bihi haula'i syayatin. Kalau memang engkau mengetahui semua tadi, maka yang wajib atas dirimu yaitu mempelajari
dari agama Allah apa yang bisa dijadikan senjata bagimu untuk memerangi setan-setan itu. Nah, ini kewajiban kita Bapak ya. Kalau kita tahu bahwasanya dakwah tauhid ada penentangnya. Dakwah tauhid yang menentang ini bukan orang yang awam saja, ada juga orang yang berilmu. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, maka kewajiban kita Pak, belajar. Mempelajari agama Allah, dari agama Allah apa yang bisa dijadikan apa? Senjata untuk memerangi mereka. Nah, ini ya, memerangi setan-setan itu. Benar nggak disebut setan-setan? Iyalah, kan setan ada dua, setan kalangan jin dan kalangan manusia ya. Ya, hendaknya engkau mempelajari agama Allah yang dengan itu engkau mempunyai senjata yang bisa memerangi setan-setan itu. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik, yang mana imamnya mereka, imamnya para setan itu dan pendahulu mereka pernah berkata kepada Tuhanmu, fabima aghwaitanil aqudanna lahum siratal mustaqim, karena engkau telah menyesatkanku, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Karena engkau telah menyesatkanku, maka akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siapa yang mengucapkan ini? Imamnya mereka ini, iblis. Iblis. Jadi iblis setelah diusir dari surga, dia memberikan ancaman. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau sudah menyesatkanku. Jadi seakan-akan kesalahannya padahal sesat gara-gara dia sendiri kan. Disuruh sujud kepada Adam nggak mau, ya konsekuensinya apa? Durhaka kan. Tapi dia berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Mereka ini siapa? Adam dan keturunannya. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Lihat tuh, ini janji iblis sejak diusir dari surga. Dia bertekad untuk apa? Menyesatkan seluruh keturunan Adam. Dan dia menyatakan, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Artinya kalau kebanyakan mereka tidak bersyukur, yang bersyukurnya sedikit. Nah, ini juga sunnatullah. Orang yang taat tuh biasanya lebih sedikit dibandingkan orang yang durhaka, Bapak ya. Lalu kata Syekh, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujjati wa bayyinati fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi setelah Syekh menyebutkan ancaman iblis dan Syekh menyebutkan bahwa orang-orang yang menentang dakwah tauhid punya ilmu, punya hujjah, punya buku, lalu kata Syekh, akan tetapi jika engkau menghadap kepada Allah dan mendengar hujah-hujah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga keterangan-keterangannya yang ada dalam Al-Quran, maka jangan engkau takut dan jangan sedih. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi bagaimanapun mereka punya ilmu segudang, bahkan gelarnya misalnya 16, profesor, doktor, apalagi sarjana ini, LC, mengeluarkan hujahnya lemah. Karena tipu daya setan nggak mungkin kuat. Allah katakan tipu daya setan itu lemah. Yang disebutkan kuat itu dalam Al-Quran justru tipu daya wanita, bukan tipu daya setan, ya. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Itu yang sebagai Al-Quran. Jadi yang disebutkan tipu dayanya besar bukan tipu daya setan, tapi tipu daya wanita. Artinya kita nggak usah khawatir kalau misalkan ada orang musyrik, orang-orang ahli bid'ah menyampaikan syubhat, jangan panik. Pasti syubhatnya lemah. Tinggal kita pelajari saja. Semua syubhat mereka pasti ada jawabannya dalam Al-Quran, ya. Ya mungkin cukup ya Bapak ya. Yang habis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kitab Kasyfus Syubhat ini.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.